Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia membentang luas dengan ribuan pulau yang bertaburan di Samudra Hindia dan Pasifik. Di setiap pulau, kita akan menemukan kekayaan budaya yang unik, mulai dari tarian tradisional hingga upacara adat yang penuh makna. Keberagaman agama juga menjadi ciri khas Indonesia. Sebagai sebuah negara republik, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk hukum dan peraturan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hukum adalah satu pilar penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan hukum yang baik, kita dapat membangun negara yang maju dan sejahtera. Hukum juga menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia, hukum memiliki peran yang sangat vital. Ia menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam bertindak. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan sosial. Dengan adanya hukum, kita dapat berdampingan secara damai dan saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hil Pendri dengan NIP 2002 04 25 2024 04 1001. Peserta Latsar CPNS golongan 2 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024. Asal satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau pada wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sebagai peserta Latsar CPNS Kejaksaan RI golongan 2 tahun 2024, peserta diwajibkan dan diharuskan untuk membuat suatu video terkait isu kebangsaan yang ada di lingkungan kerja maupun yang ada di lingkungan tempat tinggal peserta. Terkait hal tersebut, pada kesempatan ini saya mengangkat suatu isu kebangsaan yang ada di tempat tinggal saya, yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum di negara Indonesia. Ada beberapa tindakan di luar sana yang menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia. Salah satunya adalah terkait peraturan lalu lintas. Adapun contoh dari tindakan terkait masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada di Indonesia, terkhususnya terkait peraturan lalu lintas adalah tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, melanggar marka jalan, melanggar rambu lalu lintas, perboncengan 3, melanggar traffic light atau lampu lalu lintas, melawan arah, dan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar. Menurut saya, hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa faktor. Di antaranya adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait hukum atau peraturan lalu lintas, kebiasaan masyarakat yang suka melanggar sehingga menganggap sepele aturan-aturan yang ada. Hal-hal tersebut sangat berdampak besar terkait kondisi lalu lintas. Hal tersebut jika terus dibiarkan akan dapat mengakibatkan kemacetan, ketidakstabilan arus lalu lintas, hingga dapat menimbulkan kecelakaan yang memakan korban jiwa. Berdasarkan hasil pengamatan saya, pemerintah sendiri telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi. Di antaranya adalah adanya pos polisi dan adanya polisi lalu lintas yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi kondisi lalu lintas pada titik tersebut. Telah dipasangnya CCTV dan kamera untuk menindak para pelanggar secara digital, serta beberapa hal lainnya yang dapat mendukung dan membantu untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sebagai warga negara yang baik, untuk mewujudkan masyarakat yang patuh, taat, dan sadar terhadap hukum harus dimulai dari diri kita sendiri. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.